Ya, ini untuk karedok ya, dan karedok juga. Baik, kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 2 ya, masih terusan yang kemarin. Lukas 2 masih dalam suasana Natal ya. Lukas 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Baik, saya akan bacakan Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Ya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, jadi ini masih lanjutan yang minggu lalu ya. Kita lihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan ya di Bethlehem itu, malam itu malaikat datang ya kepada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba di sana malam-malam ya. Kok malam-malam gembalain domba? Iya, mereka jaga domba ya. Menjaga dombanya karena dombanya banyak. Jadi nggak taruh di kandang itu, jadi di lapangan. Jadi harus dijaga. Dan malam-malam mereka sedang menjaga, tiba-tiba dikatakan muncul berada seorang malaikat Tuhan dekat mereka ya. Pasti mereka kaget ya, pasti kaget itu. Tetapi mereka bilang jangan takut. Kenapa? Karena aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini ya, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya, di Bethlehem maksudnya, kota Daud. Tandanya apa? Nah, tandanya bayi itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan ya. Jadi dibaringkan dalam palungan, itu tandanya. Udah, itu aja. Dikit. Dan itu sudah cukup ya. Sudah cukup itu bagi gembala, lengkap. Kenapa? Karena memang mereka udah tahu apa itu kain lampin, palungan juga di mana ya. Ini bukan sembarang tempat. Ya, tempat di mana mereka sudah tahu yang khusus bagi gembala, di mana tempat itu adalah tempat domba-domba ditaruh untuk dikorbankan ya di Bait Allah, yaitu Menara Kawanan Domba. Itulah tempatnya. Yang disebut palungan itu adalah Menara Kawanan Domba, di mana di situ dipelihara ya, ditaruh domba-domba khusus yang terbaik ya, yang pemeliharaan diawasi ya oleh imam, yaitu Menara Kawanan Domba. Jadi hanya dibilang dua itu aja, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Setelah itu selesai, malaikat-malaikat yang lain datang memuji Allah, yaitu katakan ada pujian dari surga itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu ya. Jadi itulah selesai. Kemudian tadi kita baca setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Nah, jadi malaikat kembali ke sorga ya, malaikat memang di sorga itu ya tempatnya. Kemudian gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem, gitu ya. Dia udah tahu dia
kota Daud itu Bethlehem. Jadi nggak usah dikasih tahu, gembala tahu ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, jadi mereka pergi ke Bethlehem, melihat apakah yang diberitahukan Tuhan melalui malaikat kepada mereka itu betul seperti itu. Jadi gembala ini ingin membuktikannya betul apa enggak seperti itu ya, diberitahukan Tuhan kepada kita ya. Jadi mereka sudah yakin malaikat itu dari Tuhan ngasih tahu dan mereka ingin membuktikannya. Terus berangkat nggak? Oh, berangkat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Nah, domba-domba yang sedang mereka jaga ditinggal ya. Kenapa? Karena lebih penting untuk membuktikan apa yang malaikat-malaikat itu sudah katakan. Kenapa? Karena dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini yang kabar yang paling penting. Mesias sudah lahir, yang ditunggu-tunggu, juru selamat. Nah, itu jauh lebih penting daripada domba-domba yang mereka sedang jaga. Ya, ditinggal sebentar kan untuk membuktikan itu. Kenapa? Karena memang antara mereka mengembalakan domba sama Bethlehem itu memang nggak begitu jauh, karena masih di dekat-dekat situ menara kawanan domba itu ya. Nah, makanya dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi singkat cerita ya, mereka langsung ketemu sama Maria, sama Yusuf, sama bayi itu ya. Katakan yang sedang berbaring di dalam palungan, di dalam menara kanan domba. Nah, itu berbaring. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi Maria, Yusuf kaget pasti loh. Gembala ini mau ngapain ke sini? Nah, ceritakanlah bla 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 tadi yang dia ketemu dengan malaikat itu ya, seperti itu. Dikatakan dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi Yusuf, Maria dan kalau ada yang lain mungkin di situ ya, Yusuf dan Maria itu heran. Kok bisa ya seperti itu? Tanpa mereka kasih tahu, malaikat kasih tahu. Gembala-gembala kok bisa tahu di sini ada bayi baru lahir ya. Ternyata bayinya itu adalah juru selamat, Mesias atau Kristus, Tuhan. Ini dia. Tuhan ya. Jadi Tuhan kok lahir? Nah, itu kadang-kadang memang orang sebelah sana suka bilang begitu. Kok Tuhan dilahirkan? Nah, mereka jangan salah. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, dia manusia sejati, dia juga Tuhan sejati. Nah, itu. Penjelasannya panjang itu ya. Tapi mereka selalu mengejek kita, kok Tuhan dilahirkan itu. Ya, itu. Mereka nggak berduduk tenang, berpikir, diam ya. Tapi ya sudah. Nah, jadi dikatakan mereka tentang anak itu ya. Dan semua orang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya ya. Maria sendiri juga mungkin heran, tapi menyimpan dan merenungkannya. Kok bisa begini ya? Padahal sebelum dia mengandung itu udah malaikat datang gini-gini ya, nak malum lah ya, waktu dan segala macam, dan memang itu sulit diterima itu ya. Tetapi merenungkannya ya, dalam hati merenungkannya. Nah, kemudian maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka ya. Jadi gembala-gembala itu sebentar ya. Kenapa? Karena dombanya yang mereka sedang jaga itu ya harus dijaga lagi ya kan, harus kembali. Tetapi apa yang mereka sudah lihat,
ya, sudah dengar dan sudah lihat, dikatakan bahwa semuanya sesuai apa yang sudah mereka dengar dan mereka lihat seperti yang diberitakan oleh malaikat tersebut, ya. Sesuai artinya bahwa bayi itu betul dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Siapa itu? Juru selamat, Mesias, Tuhan. Nah, itu yang penting. Jadi bayi itu adalah juru selamat, Mesias, dan dia Tuhan. Sesuai dikatakan dengan apa yang mereka dengar dan mereka sudah buktikan dan mereka sudah lihat. Itu yang penting. Jadi tanpa diberitahukan oleh Maria, ya, oleh Yusuf atau oleh orang yang lain, mereka datang sendiri dengan petunjuk dari malaikat, ya. Hanya dibungkus dengan lampin, dalam palungan, mereka sudah tahu tempatnya dan mereka sudah buktikan. Nah, itulah kelahiran dari Tuhan Yesus, ya. Natal yang kita peringati sebagai hari sukacita. Kenapa sukacita? Karena juru selamat telah lahir yang akan menanggung dosa-dosa kita nanti, ya, di kayu salib. Itulah kabar baik. Kedatangan Yesus sampai dia nanti disalibkan, itulah kabar baik buat kita. Jadi bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan tapi ingin diselamatkan, ya cuman Yesus itu satu juru selamat. Yang ingin dosanya dihapuskan, ya harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang sudah mati di kayu menanggung dosa-dosa kita. Karena dia Mesias, ya, dan dia Tuhan yang dapat menghapus segala dosa manusia, termasuk dosa saya dan dosa kita semua. Jadi kalau dosa kita mau dihapus, harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah arti Natal bagi kita, ya. Bagi kita yang sudah diselamatkan Tuhan, sudah mendapatkan anugerah keselamatan, yang sudah dosa dihapuskan, ya harus bersuka cita, bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan kepada Tuhan mengenal Dia, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita harus bersyukur dan melakukan nama Tuhan dan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu aja firman Tuhan malam hari ini.